Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara penulisan judul pada tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Baik, selanjutnya kita lihat apa saja yang menjadi kendala yang harus kita perbaikin agar mudah dimengerti dan diakses oleh peserta didik. Yang pertama, ketika kita login di e-learning, saya contohkan, saya akan login sebagai guru. Baik, saya ambil sampel guru login sebagai Mahdalena, kemudian passwordnya kita masukkan dan kita klik login. Nah, di guru kita langsung ditampilkan pada tampilan awal beranda. Nah, ini tampilan beranda seperti ini. Ada pengumuman, ada riwayat login pengguna. Di pengumuman Bapak Ibu bisa lihat tutorial yang saya berikan. Jadi kalau ada kendala di e-learning, bagaimana cara memasukkan gambar, video, suara ke dalam soal, ini ada cara-caranya. Kemudian ada tutorial cara membuat soal esai yang benar di e-learning juga sudah disediakan. Kemudian selanjutnya kita akan ke tugas. Kita lihat tugas guru. Nah, ini tugas guru di sini penulisannya berbeda-beda ya. Ada tulisan yang besar semua, kemudian ada yang besar huruf di awal. Nah, ini penulisan judul, sebaiknya guru konsisten dalam penulisannya, semua harus sama. Maka kalau mau besar semua. Oke, di e-learning kita sepakatin saja tulisan untuk judul besar semua. Oke, huruf kapital semua ya untuk judul, baik tugas maupun materi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang menggunakan e-learning, setelah judul menggunakan huruf kapital, maka kemudian awalnya untuk penulisan judul ataupun tugas dan materi, ini harus diawali dengan tema di awal itu tugas, kodenya tugas, kalau dia bagian tugas. Begini maksudnya. Ini kan menu tugas. Nah, menu tugas ini berarti untuk soal-soal baik itu choice, ganda dan sebagainya ya, upload ya. Itu untuk judulnya diawali dengan tugas. Contoh. Nah, ini tidak ada satupun diawali dengan tugas. Ini saya edit. Nah, di sini di judulnya Bapak Ibu tambahkan tugas ya, tugas kelas. Nah, ini kelas 6, maka tuliskan kelas 6. Ini untuk 6A dan 6B, maka di sini di judulnya tugas kelas 6. Nah, A garis miring B, berarti 6A dan 6B. Kemudian baru diikuti dengan judul materinya, PH, tema ya. Ini nggak usah lagi PH nya ya, penilaian harian. Ini boleh lah, terserah Bapak Ibu, yang ini yang memudahkan Bapak Ibu. Kalau terlalu panjang, Bapak Ibu bisa dibuat di infonya di sini ya. Di sini di info PH tema 2. Nah, ini kalau di sini boleh PH-nya dibuang. Nah, di sini ya. Tema 2. Nah, persatuan dalam perbedaan. Oke, di sini bisa dibuatkan penilaian harian. Sini kan informasi ini, informasi tentang pelajaran yang kita berikan atau tugas yang kita berikan.
penilaian harian. Nah, sini boleh di bawahnya tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, informasi di sini boleh yang lengkap ya Bapak Ibu dituliskan agar siswa ketika membaca ini dia paham apa informasi yang Bapak Ibu berikan, termasuk pengerjaan tugas ya. Oke, saya ingatkan kembali poin kita. Untuk judul di tugas itu diawali dengan tugas karena kita membuat tugas di sini. Jadi diawali dengan tugas, kemudian kelas untuk kelas berapa? Ya. Kelas 6A atau B ya. Artinya ini 6A atau B berarti dia di tugasnya untuk kelas A dan B. Ya. Kemudian diikuti dengan judulnya. Oke. Ini sampai di sini kita yang mau perbaikin agar semua guru sama membuat seperti ini. Sehingga dilihat oleh siswa, nanti akan saya buka login sebagai siswa bagaimana tampilannya. Oke, ini saya edit dulu ya. Kemudian simpan atau update ya. Bagi yang sudah pernah menulisnya, kita update. Bagi yang baru membuat, nanti bisa langsung diawali dengan tugas. Nah, ini yang sudah saya edit. Tugas kelas 6AB tema 2 persatuan dalam perbedaan. Ini juga gitu. Ini harus diedit ya. Oke, baik, saya edit dulu. Ini semua akan saya edit punya kelas 6A, punya Ibu Mahdalena sebagai sampel. Saya skip dulu videonya ya, saya percepat. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah saya edit semua. Punya kelas 6 sebagai sampel. Ini semuanya huruf besar ya. Semuanya pakai awalan tugas kemudian kelas. Oke. Tugas kemudian kelas. Kelas A atau B ya diperuntukkan untuk kelas 2 kelas atau untuk satu kelas. Ini diperuntukkan untuk 2 kelas A dan B, yang ini untuk khusus kelas B saja. Nah, Bapak Ibu, ini sudah rapi. Sekarang mari kita pindah ke bagian materi punya guru. Oke, ini tugas sudah selesai di menu tugas, kita sudah edit semua. Sekarang kita pindah ke bagian materi. Untuk di materi, begitu juga Bapak Ibu. Kita awali setiap judulnya dengan judul materi. Oke, ini kita edit semua. Nah, kita edit. Untuk materi kita tambahkan di sini materi. Ingat kita pakai huruf kapital semua. Materi kelas 6. Oke. Ini karena umum kelasnya dia akan tampil baik di kelas A maupun di B ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 materi ini akan tampil. Nanti kita akan lihat di tampilan siswa ya. Jadi tidak perlu menambahkan kelas A atau B di materi, dia secara umum. Karena sifatnya materi, siapapun boleh baca. Baik dia guru, siswa, ya, orang tua. Materi ini sama seperti perpustakaan, siapa saja boleh baca. Oke, kita tuliskan judulnya materi kelas 6. Kemudian diikuti judulnya. Tentang apa? Ini tentang LKS matematika. Oke, kita update. Sudah terganti. Oke, baik. Video ini akan saya skip. Kita akan edit semuanya ini biar cepat ya.
Oke, baik Bapak Ibu, sudah kita edit semua untuk materi. Nah, sudah rapi semua untuk materi. Diawali dengan materi kelas, ya, materi, kemudian diikuti dengan kelasnya. Oke, untuk judul semua pakai huruf kapital ya, biar rapi. Oke, selanjutnya kita sekarang akan melihat bagaimana tampilan di siswa, sehingga maksud dan tujuan kenapa judul ini harus rapi, gitu ya. Kita lihat sekarang di tampilan siswa. Oke, kita keluar dulu. Saya akan ambil sampel siswanya kelas 6. Saya akan login sebagai siswa. Ini siswa kelas 6, saya ambil sampel. Nah, yang saya maksud tadi, kenapa Bapak Ibu harus rapi dalam membuat judul, tugas, maupun materi. Nah, sekarang setiap siswa login itu, dia akan langsung ke beranda, tampilan awal. Di beranda itu, di siswa, dia akan ditampilkan tugas baru. Kemudian, pengumuman, riwayat login pengguna, dan materi baru. Nah, di tugas terbaru ini, di login siswa, itu semua tugas baru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan tampil di sini. Nah, maka kalau penulisannya tidak rapi, dia akan nampak seperti ini. Ini contohnya, hurufnya kecil, besar gitu ya. Diawali dengan huruf besar, di sini ada tempat LKS tema 2. Nah, ini nggak tahu kelas berapa. Kalau siswa itu login kemudian dia hanya melihat di tugas baru ini yang muncul, dia tidak akan tahu tugas kelas berapa yang ini. Ini betul, ini ada awalnya tugas kelas 3A. Berarti kalau siswa kelas 6 ini, karena saya siswanya yang login sebagai kelas 6, dia tidak akan klik ini. Kalaupun dia klik, tidak akan ada apa-apanya, kosong. Kenapa? Karena ini tugas kelas 3. Dengan ada judul seperti ini, maka siswa akan langsung tahu ini tugas punya dia atau bukan. Ini yang saya edit tadi. Tugas kelas 6A tema 2. Nah, kalau diklik dia langsung kepada tugasnya dia. Tuh. Nah, begitu juga dengan materi. Nah, ini akan tampil di sini. Tuh, yang sudah diedit bagus. Rapi ya. Tugas ya. Nah, ini salah ini. Ini tugas PAI kelas 6 B, materi memahami arti Quran surat Al-Kafirun. Ini bukan tugas, ini materi. Ya. Ini materi. Kita lihat di sininya. Nah, ini materi. Ya. Berarti salah penulisan. Ini seharusnya materi, bukan tugas. Nah, ini yang diawali dengan materi kelas. Itu ya, ini tugas kelas. Oke. Semua siswa akan tampil di sini tugasnya dari guru ya. Untuk tugas yang baru, nanti yang lama-lama dia akan hilang ya. Jika ada tugas baru, kemudian yang lama akan hilang secara otomatis. Sebenarnya siswa seharusnya tidak usah melihat di beranda ini gitu ya. Ini hanya untuk tampilan sementara. Kalau ada tugas baru ya, akan tampil di sini. Seharusnya dia siswa fokus kepada tugas di sini. Nih, di menu tugas, klik menu tugas. Nah, akan seperti ini, langsung muncul semua tugas khusus kelas dia ya. Sedangkan yang di beranda tadi ini tugas baru yang tampil secara umum dari kelas 1 sampai kelas 6. Seharusnya siswa fokus pada tugas dan materi, dua menu ini. Begitu juga dengan materi, dia akan tampil semua yang punya dia khusus di kelasnya ya. Oke, itu kenapa guru harus membuat judul dan tugas serta materinya rapi penulisannya. Sedangkan siswa itu banyak menggunakan HP ya. Kalau HP tampilan tidak akan seperti ini. Nanti tidak akan ada menu ini. Menu ini akan hilang kalau di HP ini. Kita harus klik. Contoh saya akan tampilkan seperti di HP ya. Oke. Nah, ini. Di HP tampilannya akan seperti ini. Ini kalau saya buka pakai HP maka tampilannya seperti ini ya. Di HP itu akan tampil seperti ini. Kalau siswa login menggunakan HP, di awal akan seperti ini. Kita pun begitu, yang guru ya. Langsung dihadapkan kepada beranda awal, maka orang tua ataupun siswa akan langsung melihat tugas terbaru di sini.
mana ya, kok nggak ada punya saya begitu, ini kan tidak tahu kelas berapa, dia klik kosong ya. Itu juga dengan materi, padahal seharusnya siswa fokus di sini di menu yang ini. Nah sini kemudian tugas, klik. Oke baik, ini tampilan untuk siswa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat diingat tadi poin kita adalah tentang bagaimana cara penulisan tugas dan materi agar menggunakan huruf kapital, diawali kalau tugas dengan tugas, kalau materi dengan materi ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu hari ini materi kita tentang cara penulisan tugas dan materi yang diawali dengan huruf kapital.